Masuk ke judul yang baru. Apa judulnya? Masya Allah. Judulnya salawat bid'ah. Kata-kata bid'ah ini sangat-sangat sensitif. Bahkan terkadang menjadi suatu yang kalau orang membenci menjadi senjata agar orang itu membenci dakwah kita. Sebab muncul sekarang kriteria-kriteria di antara ciri-ciri dakwah yang harus dihindari katanya, yaitu dakwah yang suka membid'ahkan. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bahkan sekarang berpindah menjadi ciri-ciri orang radikal. Ciri-ciri orang radikal yaitu orang yang suka membid'ahkan. Pertama-tama sebelum kita mengatakan itu, siapakah yang pertama kali mengucapkan kata-kata bid'ah? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi juga radikal. Ya. Itu adalah pemahaman yang harus luruskan. Barometer yang harus kita perbaiki. Karena kata-kata radikal itu dari kata radik artinya mengakar. Akar permasalahan namanya radik. Orang yang sudah berakar banyak dikatakan radikal. Jadi ada salah pengertian sebenarnya mengucapkan orang-orang yang mengamalkan agama dengan yang benar dengan kata-kata radikal. Jadi mereka itu kehabisan kata untuk menjelekkan lawan-lawannya. Akhirnya mereka itu menuduh dengan membunuh karakternya. Seharusnya kalau kita ingin berdiskusi, berdiskusilah dengan apa? Narasi dengan narasi, argumen dengan argumen, bukan dengan membunuh karakter, menuduh. Dan ingatlah, jauh sebelum itu Nabi sudah ucap seperti itu. Kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Nabi mengajak umat ini hanya untuk menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan dan menjauhi bid'ah. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak punya argumen untuk membantah dakwah Nabi, apa mereka katakan? Mereka langsung menuduh Nabi apa? Pendusta, pembohong, penipu, penyihir, tukang tenun, dan semua sifat-sifat yang lainnya. Padahal sebelum Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka yang mengatakan sendiri Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi mereka membantah sendiri apa yang mereka katakan, hanya karena apa? Mengajak orang untuk hayo beribadah kepada Allah saja. Nah, begitu juga sekarang ini. Coba kalau kita mengatakan ayo kita beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, jauhi kesyirikan, jauhi semua yang berbau kesyirikan, dan tinggalkan bid'ah, muncullah. Mereka tidak bisa membantah dengan argumen. Akhirnya mereka apa? Mereka mengatakan dia ini pendusta, pembohong, radikal. Apalagi? Kenapa? Wahabi. Ujung-ujungnya mereka mengatakan Wahabi. Seharusnya kan kalau bicara masalah agama, kalau memang itu salah, tunjukkan di mana kesalahannya. Bantah dengan dalil, bantah dengan argumen, bukan malah membunuh karakternya. Itu di antara kelemahan ketika orang itu sudah bisa membantah, maka mereka menuduh lawan itu dengan pendusta, pembohong, dan berusaha mereka menebarkan itu semua agar orang ini tidak didengar lagi. Dakwahnya, kajiannya dibubarkan. Ya, kajian dibubarkan, tidak diberikan kesempatan menjelaskan itu. Kalau memang niatnya ingin menyampaikan kebenaran, ayo diskusi. Dan pernah ada sebenarnya diskusi. Mungkin karena videonya sudah beredar, terbukti mereka yang kalah dengan argumen, akhirnya tidak lagi mau diskusi.
Dulu pernah di Sumatera kalau nggak salah ya. Sumatera dulu. Ujung-ujungnya mereka yang mengatakan apa? Ya memang betul dikatakan suatu hal yang tidak benar atau salah. Tapi karena masyarakat, nah, ujung-ujungnya apa? Menyalahkan masyarakat yang sudah banyak melaksanakan itu, takut kita diserang katanya. Jadi motivasinya sudah beda, tujuannya sudah beda. Bukan takut dengan Allah, tapi takut kepada masyarakat yang ada. Nah, berbicara masalah judul kita pada malam hari ini, masalah yang sangat-sangat sensitif. Dan kita juga di saat kita berbicara kepada orang awam, saudara, karena kita berhadapan dua jenis orang masyarakat. Ada awamnya, ada alimnya, orang yang sudah punya pengetahuan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang awam, mereka tidak mengetahui, kita berikan mereka uzur, maka jelaskanlah dengan menggunakan, kita menghindari kata-kata bid'ah. Kita katakan ini tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah memerintahkannya. Oh, tidak ada dalil yang memerintahkan itu. Itu lebih mengena daripada kita katakan musuh bid'ah. Kenapa? Karena di kepala mereka sudah benci dengan kata-kata bid'ah. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan kita ini, apa sih bid'ah itu? Sehingga harus dibenci. Apa sih kata bid'ah itu? Sehingga kita buru-buru semua kita ingin membencinya. Bid'ah ada secara bahasa, ada secara istilah. Apa bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang baru. Betul, ahsan. Secara istilah, ya. Kalau kita bicara masalah istilah, yaitu masalah syariat, bagaimana syariat mendefinisikan, bagaimana agama mendefinisikan kata-kata bid'ah tadi. Kita bisa merangkum dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang pertama yang berbunyi, ini dipotong ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis yang ketiga, hadis yang sering kita dengar, yang kita ucapkan di khutbatul hajah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan seterusnya. Ya, dari tiga hadis ini kita bisa mengumpulkannya dan merangkumnya dengan menjadi arti bid'ah secara istilah. Pertama, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana amalannya itu tidak ada perintah dari kami, berarti ini pertama amalannya. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fardhu.
barang siapa yang membuat atau melaksanakan hal-hal yang baru dalam agama ini. Yang mana yang baru itu tidak ada perintah dari Nabi. Berarti yang kedua apa? Baru dalam agama. Yang ketiga, wa iyyakum muhdatsatil umur. Sama berarti. Perkara, bisa dibaca ya tulisannya? Ini tulisan calon dokter soalnya. Cuma calon tapi. Perkara baru. Dalam agama? Dalam agama. Berarti kalau kita bisa merangkumnya, segala amalan yang baru atau perkara dalam agama, maka yang mana perkara itu atau amalan itu tidak pernah Nabi contohkan dan perintahkan, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Ingat penekanannya ya, Nabi mengatakan man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, tindakannya, pekerjaannya. Nabi tidak menyentuh sarana. Nyentuh enggak? Sarana, wasilah, perantara. Tidak. Alat? Tidak. Nabi hanya menekan apa? Amalan. Amalannya dalam agama, yaitu yang sifat baru atau perkara baru dalam agama. Maka itulah yang dikatakan bid'ah. Paham ya sampai sini ya? Jadi Nabi menekankan kemana? Ke amalannya. Amalannya itu. Sarana Nabi tidak pernah menyentuhnya. Mau dia pakai mic ataupun tidak, Nabi tidak pernah melarang. Mau dia pakai mobil ataupun tidak, Nabi tidak pernah menyentuh. Kenapa? Itu urusan dunia. Setiap yang ada kaitannya dengan sarana atau prasarana, Nabi tidak pernah menyentuh itu karena itu urusan dunia. Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Itu Nabi tidak pernah menyentuh. Jadi mau pakai mic enggak terserah, pakai mobil enggak terserah. Kenapa? Karena itu bukan hal yang baru dalam agama, tapi dalam hal dunia. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta saran oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pembuahan kurma. Kata Nabi, nggak usah dibuahi kurma itu, kata nggak usah dikawinkan, biarkan Allah yang menumbuhkannya. Ternyata ada sebagian kurma itu nggak berbuah, dia berbuah tapi tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kebiasaan bangsa Arab itu membuahi kurma atau mengawinkan kurmanya. Muncullah perkataan itu, apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umurikum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Artinya apa? Artinya Nabi tidak punya urusan dengan dunia. Kalau dalam hal dunia. Nah, masalah mic, mobil, rumah dan yang lainnya itu perkara dunia. Mau pakai atau tidak itu terserah. Paham ya? Paham ya? Kemudian yang berikutnya itu, ketika ini mereka sudah paham, akhirnya mereka mencari celah di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalah finnar.
Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ketahuilah sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah yaitu sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Ini amalannya atau pelakunya? Pelakunya. Jadi salah yang mengatakan tidak semua yang melakukan bid'ah itu tidak berdosa. Dia berdosa. Cuman tergantung apakah dia sebagai orang yang jahil atau yang alim. Nanti baru diklasifikasi. Mereka mengatakan apa? Mereka menggunakan kaidah bahasa Arab. Ini pentingnya bahasa. Kalau antum membantah mereka dengan hadis ini, mereka bantah antum dengan kaidah bahasa. Kena antum di situ. Apa kata mereka? Kata-kata kulla ini tidak berarti semuanya. Tidak berarti semuanya. Apa arti kulla itu? Semua, setiap. Kata mereka, kata kullu itu tidak berarti semuanya sesat. Artinya apa? Ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada buruk. Maka mereka mengatakan ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Mereka mengacaukan antum di sini. Berarti kalau ada bid'ah yang baik, kita laksanakan. Kalau bid'ah yang baik kita laksanakan. Apa alasannya? Mereka menggunakan kaidah bahasa. Kulla di sini artinya tidak berarti semuanya. Tidak berarti semuanya. Seperti mengatakan kullur rijal, semua laki-laki. Artinya tidak semua laki-laki bersalah. Dan tidak semua laki-laki bersalah padamu. Langsung geleng-geleng kepala. Jadi kata-kata kul dalam bahasa Arab ini mereka misalkan tidak semua. Tapi ingat, kalau orang yang paham bahasa dibalas lagi dengan bahasa Arab. Ingat, Nabi menggunakan kata-kata bid'ah dengan tanpa alif lam. Dengan tanpa alif lam. Lain artinya kalau kita mengatakan kullul bid'ati dengan kullu bid'atin. Sama nggak? Kalau kita artikan sama, setiap bid'ah atau semua bid'ah. Di mana perbedaannya? Di sini. Nabi menggunakan apa? Yang ini. Tapi tidak menggunakan ini. Nah, kenapa Nabi tidak menggunakan ini? Padahal Nabi mampu menggunakan kullul bid'ah. Tapi kenapa Nabi menggunakan kullu bid'atin? Bisa paham? Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Ini pentingnya bahasa Arab. Jangan sampai kalah dengan orang Korea Selatan. Di Korea Selatan itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang kedua setelah bahasa Korea. Dan memberikan syarat untuk bisa lanjut ke kuliah itu harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa, nggak lulus dia masuk ke fakultas. Di kita dituduh sebagai radikal. Orang yang fasih bahasa Arab patah dituduh radikal, betul nggak? Padahal itu yang seharusnya kita pelajari sebenarnya. Kenapa? Karena itu bahasa kitab kita. Baik, kembali ke bahasan kita ini. Apa hikmahnya Allah menggunakan kata ini? Sebab kalau kita menggunakan kata ini berarti semuanya tanpa kecuali. Nabi tidak menggunakan ini karena ada konsekuensinya. Kalau menggunakan ini berarti sebagiannya boleh, sebagian tidak boleh. Makanya Nabi tidak menggunakan alif lam. Paham ya? Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat misalnya. Nabi bersabda tentang salat, apa kata Nabi? Al-ahdul ladzi
bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita yang muslim wa bainahum orang kafir salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir? Apakah setiap orang yang meninggalkan salat dikatakan kafir? Tidak. Kenapa? Ini. Karena Nabi menggunakan alif lam. Kalau seandainya Nabi mengatakan salatun langsung, maka orang yang sekali nggak salat masuk kafir. Sengaja ataupun tidak, sekali tidak salat langsung kafir. Tapi Nabi menggunakan as-salat. Selama dia masih salat, walaupun sekali dalam seumur hidup, belum dikatakan kafir. Paham ya? Itulah pentingnya bahasa India, bahasa Arab. Paham ya? Begitu juga di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya demikian. Jadi tetap semangat bahasa Arab agar kita memahami agama kita dengan benar dan jelas. Baik, lanjut lagi. Bagian 37. Salawat bid'ah. Kita banyak mendengar lafaz-lafaz bacaan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diada-adakan atau bid'ah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, juga tidak oleh para imam mujtahid. Tetapi semua itu adalah buatan sebagian guru ngaji di turun belakangan ini. Lafaz-lafaz salawat itu kemudian menjadi terkenal di kalangan orang awam dan ahli ilmu. Nah, jadi terusannya. Nah, terus sehingga mereka membacanya lebih banyak daripada membaca salawat pimpinan Rasulullah SAW. Bahkan mungkin mereka malah meninggalkan lafaz salawat yang benar, lalu menyebarluaskan lafaz salawat ajaran guru-guru mereka. Jika kita amati secara mendalam, maka makna salawat-salawat tersebut niscaya kita akan menemukan di dalamnya pelanggaran terhadap petunjuk Rasul. Orang yang kita salawati di antara salawat bid'ah tersebut adalah. Nah, jadi kalau kita merujuk ke masyarakat yang ada sekarang ini, dan kalau kita mendengar dengan seksama bunyi salawat yang mereka ucapkan, apa terjadi? Jauh dari apa yang Nabi ajarkan, bahkan jauh dari apa yang para sahabat contohkan. Bahkan mereka justru melafadzkan salawat yang tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu kalau kita teliti lagi, itu diajarkan oleh guru-guru mereka. Diajarkan oleh guru-guru mereka. Ada yang mengatakan karena berdasarkan dari mimpi atau berdasarkan dari sanad katanya. Jadi sanadnya bersambung kepada guru mereka. Jadi banyak bunyi salawat tersebut yang justru melupakan salawat yang Nabi ajarkan. Malah mereka meninggalkan salawat yang Nabi ajarkan. Bahkan mereka meninggalkannya dan lebih mengutamakan salawat yang Nabi tidak pernah ajarkan. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengucapkannya dengan menyalahi aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena melantunkan dengan keras. Padahal dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat agar kita kalau bersalawat jangan meninggikan suara kita. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya Nabi. Para ulama menafsirkan di sini artinya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan tidak mengeraskan suara. Sudah suara keras pakai mic lagi yang justru apa terjadi malah mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Karena
Ada sebagian tempat di masjid itu antara adzan dan iqamah apa mereka baca? Katanya selawat. Tapi selawatnya itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang mengganggu orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita antara adzan dan iqamah itu apa? Sholat. Apa sholatnya? Ada yang tahiyat masjid, ada yang sholatnya qabliyah, ada yang sholat sunnah, sholat sunnah ya, sunnah-sunnah yang lainnya, qabliyah atau sunnah wudu atau tahiyatul masjid. Itu yang Nabi contohkan kepada kita, bukan malah membaca selawat yang justru malah merusak, mengganggu orang yang sholat. Bahkan Nabi SAW, karena itu kanlah momennya kan sholat, ya bukan selawat tapi sholat. Justru Nabi melarang orang membaca Al-Quran di saat itu. Kenapa? Karena mengganggu orang yang sedang sholat. Karena waktunya itu Nabi nyuruh kita untuk sholat atau baca doa atau berdoa. Karena itulah diantara momen atau waktu yang mustajab, di mana Allah mengabulkan doa kita antara adzan dan iqamah. Jadi banyak di antara umat Islam mungkin karena kebodohan mereka atau mungkin karena kejahilan mereka sehingga mereka ikut-ikutan. Maka kewajiban kita menjelaskan kepada mereka, inilah yang Nabi contohkan. Inilah yang Nabi berikan kepada kita. Kenapa? Kalau kita sudah salawatnya melanggar Nabi, melanggar sunnah Nabi, ditambahkan lagi dengan mic yang keras, mengganggu orang yang mungkin ingin khusyuk sholatnya atau di rumah mungkin sedang sholat. Makanya kalau mungkin di Sumbawa mungkin tidak begitu ya. Di Jakarta tuh Masya Allah, sebelum ada, setelah ada, setelah sholat panjang. Apalagi kalau hari-hari Jumat itu Masya Allah, itu sampai jam 9-10 masih ada yang selawat. Itulah yang menjelekkan citra Islam itu sendiri. Kenapa? Mungkin di sana ada orang yang sakit, ya enggak? Ada anak-anak yang mungkin lagi mau istirahat. Nah, ketika dibacakan itu, ya siapa yang enggak marah? Siapa yang enggak marah? Jadi kita harus menjadi muslim yang profesional. Apa profesional itu? Melaksanakan ibadah sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan apa yang Nabi atur, bukan apa yang kita mau. Jangankan masalah ibadah misalnya. Antum ketika mau transfer uang. Ada dua hal yang harus antum perhatikan. Pertama apa? Tujuan rekeningnya, betul tidak? Yang kedua, tata caranya. Kalau antum ingin mengirim uang dan harus sampai ke sana, antum tahu persis nomor rekeningnya dan alurnya, tahapan-tahapannya. Gak mungkin serasok, miring saya, ketek, nyampe nggak uangnya? Nggak nyampe, harus bertahap. Tekan ini sampai selesai, baru bisa nyampe. Kalau semaunya antum, dipastikan nggak nyampe. Nah, begitu juga kita sebagai muslim ini, kalau ingin amal kita sampai kepada Allah, ikutilah aturan Allah. Bagaimana Nabi mencontohkan, itulah yang kita contohkan. Adzan ya. Baik, kita adzan dulu. Tafadhol.